Mental baja tak terbantahkan, Alwi Farhan sukses membungkam arogansi tuan rumah dan membalaskan dendamnya secara tuntas di French Open 2025. Wow, itu pembukaan yang sangat menggigit. Jadi Alwi Farhan, pahlawan bulu tangkis tunggal putra kita, benar-benar menunjukkan taringnya di French Open 2025? Ceritakan lebih detail. Tentu saja, Alwi berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil tuan rumah Alex Lanier. Kemenangan ini bukan sembarang kemenangan speaker 2, ini adalah kemenangan yang sangat meyakinkan dengan skor 21-15 dan 21-16. Laga ini berlangsung di Glass Arena pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025. 2 set langsung, itu dominasi yang luar biasa, apalagi di kandang lawan. Tapi mengapa kemenangan ini disebut balas dendam dan mental baja? Ada cerita di baliknya? Ada, dan ini yang membuat kemenangan ini semakin manis. Ingat penampilan Alwi di Denmark Open 2025 pekan lalu? Dia hanya mampu menembus babak 16 besar. Ada keraguan, ada tekanan, dan bahkan sedikit kendala hamstring. Tapi di Prancis ini, dia bangkit. Jadi ini semacam penembusan dosa setelah hasil yang kurang memuaskan di Denmark. Saya bisa membayangkan betapa beratnya tekanan itu, apalagi dengan cedera kecil. Tepat sekali. Alwi sendiri mengatakan, "Saya bersyukur bisa bermain dengan baik, karena saya bisa mengontrol keraguan-raguan dalam diri saya, dan saya bisa recovery dengan baik setelah kemarin hasilnya kurang bagus di Denmark, dan ada sedikit kendala di hamstring. Semoga kedepannya bisa lebih baik." Ini menunjukkan kematangan mental yang luar biasa. Mengontrol keraguan-raguan diri sendiri itu bukan hal mudah, apalagi di level internasional. Lalu bagaimana dengan balas dendam yang Anda sebutkan tadi? Apakah ada sejarah antara Alwi dan Alex Lanier? Nah, ini dia bagian yang menarik. Alwi mengakui bahwa kemenangan atas Lanier ini terasa sangat spesial karena ia kalah di pertemuan terakhir mereka. Jadi ini memang benar-benar ajang balas dendam yang sukses. Oh, jadi ada rivalitas tersendiri. Itu pasti menambah bumbu drama di lapangan. Tapi Alwi tetap tenang menghadapi itu semua? Justru itu kuncinya. Dia menegaskan bahwa setiap pertandingan punya peluang yang sama. Dan kunci kemenangannya kali ini adalah kematangan strategi serta fokus pada diri sendiri. Dia tidak mau terbebani oleh kekalahan sebelumnya, melainkan menjadikannya pelajaran. Sebuah mentalitas juara sejati, tidak terpaku pada masa lalu, tapi belajar darinya. Lalu bagaimana Alwi menghadapi tekanan dari penonton tuan rumah yang pasti mendukung penuh Alex Lanier? Ini poin krusial lainnya speaker 2. Bermain di depan pendukung tuan rumah itu bukan perkara mudah. Alwi mengakui tekanan yang dirasakannya cukup besar, tapi dia punya cara jitu untuk mengatasinya. Apa rahasianya? Apakah dia punya mantra khusus atau teknik relaksasi? Dia bilang, bermain di depan pendukung Alex, saya tidak mau memikirkan itu. Saya lebih fokus memikirkan diri saya dulu untuk menjalankan strategi dari pelatih dengan cukup nyaman dan tenang. Ini menunjukkan kedewasaan dan fokus yang luar biasa. Dia memblokir semua gangguan eksternal. Luar biasa, dia benar-benar mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan, dirinya sendiri dan strateginya. Jadi bisa dibilang ketenangan dan kedewasaannya dalam bermainlah yang membawanya pada kemenangan ini. Persis, dia berhasil menaklukkan suasana dan tampil optimal. Ini bukan hanya tentang skill, tapi juga tentang manajemen emosi dan mental di bawah tekanan tinggi. Setelah kemenangan yang menguras tenaga dan emosi ini, apa langkah selanjutnya bagi Alwi? Pasti dia butuh istirahat kan? Tentu saja. Alwi kini mengalihkan fokus sepenuhnya pada pemulihan fisik dan mental demi tampil lebih maksimal di babak berikutnya. Dia punya waktu recovery 1 hari. 1 hari recovery itu sangat penting untuk atlet profesional. Apa yang akan dia lakukan selama waktu itu? Dia bilang, saya mau riset dulu dan gunakan sebaik-baiknya untuk saya prepare lagi di babak selanjutnya. Ini menunjukkan betapa seriusnya dia mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan. Tidak ada waktu untuk berpuas diri. Jadi kita bisa berharap melihat Alwi Farhan yang lebih segar dan siap tempur di babak 16 besar nanti. Sangat bisa. Dengan mental baja seperti ini dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan,
Alwi Farhan adalah ancaman serius bagi siapapun di French Open 2025 ini. Kita patut bangga dengan perjuangannya. Saya setuju 100%. Kemenangan ini bukan hanya untuk Alwi, tapi juga untuk seluruh penggemar bulu tangkis Indonesia. Semoga dia bisa terus melaju dan membawa pulang gelar juara. Amin. Perjalanan masih panjang, tapi awal yang luar biasa ini memberikan harapan besar. Mentalitas tidak mau memikirkan itu, dan fokus pada strategi adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Sebuah inspirasi memang. Dari Alwi Farhan, kita belajar bahwa tekanan bisa diubah menjadi motivasi dan kekalahan bisa menjadi batu loncatan menuju kemenangan yang lebih besar. Dan jangan lupakan, ini semua terjadi di French Open 2025. Sebuah panggung besar yang menuntut performa terbaik dari setiap atlet. Alwi telah membuktikan diri. Jadi, para penonton di rumah, jangan sampai ketinggalan aksi Alwi Farhan selanjutnya di French Open 2025. Dukungan kita sangat berarti. Betul sekali. Mari kita terus dukung Alwi Farhan dan tim bulu tangkis Indonesia. Kemenangan ini adalah bukti bahwa kerja keras dan mental yang kuat akan selalu membuahkan hasil. Terima kasih banyak atas informasinya. Ini benar-benar cerita yang menginspirasi dan penuh semangat. Sama-sama, semoga Alwi bisa terus memberikan kejutan di turnamen ini. Runner-up Denmark Open, Fajar Fikri siap goncang French Open 2025. Akankah mereka raih gelar juara setelah kekalahan pahit? Betul sekali. Setelah penampilan luar biasa di Denmark Open 2025, di mana mereka berhasil melaju hingga babak final, kini semua mata tertuju pada French Open 2025. Ada ekspektasi besar di pundak mereka. Tentu saja, menjadi runner-up di turnamen sekelas Super 750 itu bukanlah hal yang mudah. Mereka menunjukkan mental juara dan daya juang yang patut diacungi jempol, meskipun harus mengakui keunggulan pasangan Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi di laga puncak. Kekalahan itu pasti menyisakan rasa penasaran, bukan? Banyak yang bertanya-tanya, apa yang kurang dari Fajar Fikri saat itu? Apakah ada faktor kelelahan atau strategi lawan yang lebih jitu? Menurut analisis kami, kekalahan itu lebih kepada pelajaran berharga. Fajar dan Fikri sendiri mengakui bahwa ada beberapa detail permainan yang perlu diperbaiki, terutama dalam menjaga fokus di poin-poin krusial. Ini adalah bagian dari proses pendewasaan seorang atlet. Dan kini panggung French Open 2025 sudah menanti. Ini adalah kesempatan emas bagi Fajar Fikri untuk membuktikan bahwa mereka telah belajar dari kesalahan dan siap bangkit lebih kuat. Benar sekali. Di babak 32 besar, mereka akan langsung dihadapkan dengan tantangan dari Tiongkok, pasangan Huang Di dan Liu Yang. Ini bukan lawan sembarangan, meskipun Fajar Fikri punya rekor bagus melawan mereka. Saya ingat. Mereka pernah bertemu di China Masters 2025, kan? Saat itu, Fajar Fikri berhasil menang dengan skor meyakinkan, 21-10 dan 21-17. Tepat sekali. Rekor pertemuan memang memihak Fajar Fikri. Namun seperti yang selalu ditekankan oleh Fajar sendiri, mereka tidak akan pernah menganggap enteng lawan. Setiap pertandingan adalah cerita baru. Itu adalah mentalitas yang sangat penting, apalagi dengan jadwal turnamen yang begitu padat di Tour Eropa ini. Menjaga kondisi fisik dan mental tetap prima adalah kunci utama. Fajar sempat mengatakan, kami harus terus fokus dan belajar dari setiap pertandingan. Target utama kami adalah tampil konsisten. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menghadapi setiap tantangan. Konsistensi memang menjadi kata kunci. Setelah era keemasan Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya, kini Fajar Fikri adalah harapan baru Indonesia di sektor ganda putra. Mereka adalah penerus tongkat estafet yang terus mengharumkan nama bangsa. Dan mereka telah membuktikannya dalam 2 musim terakhir. Penampilan solid mereka bukan hanya sekedar pelapis, melainkan kekuatan utama yang patut diperhitungkan di level elit dunia. Kombinasi permainan cepat, variasi serangan tajam, serta pertahanan rapat adalah ciri khas Fajar Fikri. Mereka punya paket lengkap untuk menjadi juara dunia. Kita semua berharap mereka bisa menutup tur Eropa ini dengan hasil manis di French Open 2025. Kemenangan di Prancis akan menjadi suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Tidak hanya itu, kemenangan ini juga akan semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai negara dengan tradisi kuat di sektor ganda putra dunia. Sebuah warisan yang harus terus dijaga. Jadi, jangan lewatkan setiap pertandingan Fajar Fikri di French Open 2025. Mari kita berikan dukungan penuh agar mereka bisa membawa pulang gelar juara.
Kita doakan yang terbaik untuk Fajar Fikri. Semoga mereka bisa tampil maksimal dan meraih hasil yang membanggakan bagi Indonesia. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Tetap semangat dan terus dukung bulu tangkis Indonesia.